Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pencinta otomotif, kita masih ingin melanjutkan tentang penjelasan bagian kelistrikan. Di video kali ini kita akan coba menjelaskan tentang jalur penerangan atau jalur lampu besar pada sepeda motor. Jalur penerangan ya, atau di sepeda motor disebut juga dengan jalur lampu besar. Nah, jadi jalur ini adalah khusus untuk ke bagian lampu depan. Nah, untuk tipe motor yang tahun-tahun tinggi begitu ya, itu jalurnya agak beda ya. Ini karena ada yang tipe AC, ada juga yang tipe DC. Nah, yang kita sampaikan ini adalah yang tipe AC. Jadi jalurnya itu dari spool diteruskan menuju ke kiproknya, lalu diteruskan menuju ke saklar on off, kemudian diteruskan ke saklar pembagi jauh dekat atau saklar dimmer, baru kemudian akan disampaikan ke lampunya. Nah, jadi jalurnya kurang lebih seperti itu. Untuk lebih jelasnya, ikuti saja penelusuran kami berikut ini. Ya, jadi bagian yang pertama kita periksa kurang lebih sama seperti di pemeriksaan jalur pengisian kemarin ya, yaitu di bagian spool. Nah, jadi bagian spoolnya masih di daerah sini ya pada motor tipe Matic yang kita lagi periksa ini. Alat yang digunakan juga kurang lebih sama, saya akan gunakan avometer dan juga test pen seperti biasanya. Nah, kita akan coba periksa sekarang di bagian kabel spoolnya. Oke, kabelnya juga sudah kita buka soketnya. Bisa dilihat ada kabel warna kuning garis putih di sini ya. Kemarin kita sudah bahas tentang kabel yang putih garis merah. Oke, jadi ini adalah untuk pengisian, ini untuk pulser ya, untuk pengapian. Nah, sekarang kita akan fokus untuk memeriksa ataupun mempelajari jalur yang kabel warna kuning garis putih ini. Untuk pemeriksaan secara manual ya, kita sudah melakukannya juga di bagian pengisian kemarin. Kita bisa uji dengan cara menggunakan seutas kabel yang dipotong ya, cuman cara tersebut kita anggap tidak terlalu aman ya, jadi saya tidak lakukan lagi. Cukup kemarin untuk contoh aja ya. Kita akan langsung uji menggunakan test pen. Oke, jadi kabel kuning garis putih ini adalah dari spool untuk jalur penerangan. Ingat, kalau warna kuning itu jalurnya ke penerangan alias lampu. Kalau warna putih itu jalurnya pengisian atau menuju ke aki gitu ya. Nah, jadi cara bedanya gitu aja. Putih aki, kuning lampu gitu. Nah, jadi mudah nanti kita untuk menelusurinya. Nah, jadi jalurnya tadi kita udah coba ini ya, sambungkan untuk test pen. Saya akan masukkan seperti biasa di sini ya, di bagian ujung soketnya. Nah, gitu. Lalu kita bisa melakukan pengengkolan atau menendang kick starternya, atau juga bisa dilakukan menekan tombol starter. Oke. Sudah kita uji ya. Dari spoolnya ada mengeluarkan arus ya, jadi lampu test pennya kelihatan nyala, artinya dari spool memang mengeluarkan tegangannya begitu. Berikutnya saya akan coba uji menggunakan avometer ya, kita posisikan di skala volt AC ya, kita posisikan di volt AC. Di sini yang ada hanya selektor untuk bagian 200 volt AC, jadi saya akan uji lagi seperti yang tadi. Di bagian kutub positif kita tempel ke yang warna kuning, yang negatif kita akan tempelkan saja ke ground atau ke massa ya, seperti ini, tempel. Nah, oke, sudah kita lihat tadi nilainya kurang lebih sekitar 6 volt ya, 6 volt AC. Baik, jalur berikutnya ya kita akan jelaskan. Ini yang dari belakang tadi ya, dari soket, dari spoolnya ya. Nah, terpasangnya ke sini ya. Kita bisa lihat di sini ada dua soket juga. Yang satu itu adalah untuk pulser, kita pasangkan kembali. Lalu yang kabelnya ada dua tadi ya. Nih, seperti ini kita pasangkan kembali. Nah, bisa diperhatikan kabel yang warna kuning garis putih tadi ya, masuk keluarnya ternyata di jalur yang di seberang warnanya berubah gitu ya. Ada warnanya itu hitam garis kuning. Kita bisa lihat di sini berubah warna menjadi hitam garis kuning. Oke, jadi kadang-kadang memang ada yang seperti itu, ada perubahan warna di bagian penghubungnya atau di bagian penyambungan atau di soket ya, seperti itu. Jadi masuk di sini kuning, keluarnya ternyata berubah jadi hitam garis kuning. Oke, jadi jalurnya mau kita periksa kelanjutannya itu adalah ke bagian kiprok.
Jadi sudah kita pasangkan kembali tadi soketnya. Jalur berikutnya itu menuju ke bagian kiprok di sini. Kita akan lepaskan dulu cover bodi depannya. Sudah kita lepas cover bodi bagian depannya. Nah, jadi kiproknya berada di depan ya, seperti yang kita lihat ini. Kabel yang masuk ke kiprok ini ada 4 sekarang ya, kita bisa lihat. Kemarin juga sudah kita bahas. Ada kabel putih garis merah, ada kabel merah, ada kabel hitam garis putih, lalu ada kabel hitam garis kuning. Nah, jadi yang kali ini kita akan fokusnya ke kabel hitam garis kuning. Karena tadi juga sudah disampaikan, ini adalah kabel yang kuning garis putih berubah warna menjadi hitam garis kuning, yaitu kabel untuk jalur lampu besar atau kabel sistem penerangan. Kita akan coba nyalakan dulu motornya ya. Kita nyalakan. Nah, yang akan kita tes kali ini adalah kabel hitam garis kuning, yaitu kabel yang berasal dari soket spool tadi ya. Nah, jadi jalurnya awalnya warna kuning garis putih, sekarang berubah warna menjadi hitam garis kuning. Nah, kita mau uji di sini. Ya, bisa kita lihat itu memang ada arusnya, lampunya menyala ya. Artinya ini memang masuk ke kiprok. Sekarang saya akan coba mengukur menggunakan multitester. Kita taruhkan aja ini yang negatifnya, lalu bagian positifnya kita tempelkan ke kabel yang dari spool tadi. Ya, bisa kita lihat di pengukurannya terbaca sekitar 10,5 volt posisi langsam. Kalau kita naikkan putaran mesin, tidak terlalu berubah ya, hanya sekitar 10 volt ya. Nah, ini kan posisinya kiprok terpasang. Kita mau coba lepaskan soket kiproknya ya. Kita bisa lihat nanti. Kita akan coba lepaskan soket kiprok. Nah, kita bisa lihat tegangannya langsung melonjak ke angka 19 volt. Ini posisi selektor masih sama, nggak berubah. Positif juga masih tetap di kabel hitam garis kuning ya, tidak saya pindahkan. Jadi kita lihat nilainya sudah naik hampir mencapai 20 volt. Ini kalau kita naikkan putaran mesin pastinya akan lebih tinggi lagi. Ya, bisa dilihat ya, tinggi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kalau kita mengukur menggunakan alat ukurnya. Nah, jadi tadi sudah kita uji menggunakan test pen dan juga menggunakan multitester. Posisi soket kita pasang, tadi kita lihat nilainya adalah sekitar 10,5 volt. Nah, ketika soketnya kita lepaskan, tegangan yang keluar dari spool langsung terbaca hampir mencapai 20 volt. Lalu kita gas tinggi, langsung mencapai 30 hingga 40 volt. Nah, jadi sebenarnya di jalur penerangan ini beda dengan jalur pengisian gitu ya. Kabel yang kita uji hanya satu ya, yaitu kabel hitam garis kuning, yaitu kabel yang berasal dari spool penerangan. Nah, di sini tidak ada istilah kabel masuk lalu kabel keluar, tidak seperti itu metodenya. Jadi di tipe penerangan atau di jalur penerangan, kabel spool adalah kabel yang mengeluarkan tegangan. Lalu kalau dia terpasang ke kiprok, maka kiprok ini akan berfungsi sebagai peredam daripada tegangan. Jadi andaikan tegangan yang dikeluarkan oleh spool lebih dari 10 volt, maka otomatis si kiprok ataupun regulatornya ini akan menahan ataupun membatasi tegangan yang akan dikeluarkan untuk menuju ke lampu besarnya. Nah, jadi artinya kiprok ini hanyalah bertugas untuk membuat pembatas begitu ya, membuat pembatas sehingga ketika kabel yang warna hitam garis kuning yang akan menuju ke lampu besar itu tidak mengalami tegangan yang berlebihan sampainya ke lampu atau tidak mengalami over voltage gitu. Nah, yang perlu saya informasikan lagi ya, kabel hitam garis kuning itu sebenarnya mengalami pencabangan di bagian dalam dari kabel bodi. Nah, jadi ini kan ada kabel yang besar tuh. Kabel besar di motor itu kita sebutnya kabel body set gitu ya. Nah, jadi kabel yang hitam garis kuning tadi ternyata di bagian dalam dia mengalami pencabangan. Nah, kalau dia bercabang berarti ada beberapa jalur yang akan ditujunya. Nah, di sini yang jelas itu cabangnya hanya ada 2. Yang satu menuju ke kiprok tadi yang kita lihat, yang satunya lagi itu menuju ke
saklar on off untuk lampu besarnya. Nah, kabel yang hitam garis kuning yang satu tadi yang menuju ke saklar adanya di bagian batok depan. Nah, kita akan buka batok depannya lalu akan kita tunjukkan yang mana satu kabelnya. Nah, ini sudah kita lepas, ini saklarnya, ini kabel yang ada di belakangnya. Jadi terpasangnya ini sebenarnya ada dua ya. Saya bahasnya bagian yang putih ini aja ya, yang putih, yang jalur utama untuk menyalakan lampu besarnya. Nah, jadi terpasangnya di sini, saya pasang dulu. Oke, terpasangnya seperti ini ya, kita bisa lihat. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kabelnya kalau kita lihat kan warnanya hitam garis kuning, sama, warnanya sama ya, sama. Nah, jadi sebenarnya kabel ini yang berasal dari cabang dari sepul tadi hanya yang satu ini. Ini adalah kabel keluaran daripada saklarnya. Kita bisa uji, kita tes seperti apa jalurnya. Kita nyalakan motornya dulu. Ini dari sepul, ini keluaran dari saklar. Jadi saklarnya sekarang masih off. Kita akan nyalakan saklarnya ya, saya putar. Kita akan geser saklarnya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau saklarnya di on kan, maka tegangan akan dikirimkan ke bagian pengubah jauh dekat. Oke, seperti ini. Nah, jadi warna kabelnya masih sama, yaitu dari hitam kuning keluarnya masih hitam kuning, lalu akan diteruskan ke saklar berikutnya. Nah, dari saklar on off tadi diteruskan jalurnya menuju ke saklar berikutnya, yaitu untuk saklar pengubah jauh dekat. Ya, kabelnya kita bisa lihat di sebelah sini. Nah, jadi jalur berikutnya itu adalah ke saklar pengubah jauh dekat. Kabel yang di tengah, yang warna hitam garis kuning, itu berasal dari saklar on off-nya. Nah, tadi kita udah lihat jalurnya, kita bisa uji dulu. Nah, ini hidup ya. Ini di bagian saklar on off sudah saya aktifkan, jadi ini langsung nyala lampunya. Nah, kita bisa periksa di kabel yang kiri atau kanannya ini ya, yang putih dan kuning polos. Ini hanya salah satu yang akan hidup, karena ini adalah jalur untuk lampu jauh atau lampu dekat. Nggak mungkin lampu jauh dekat itu hidup bersamaan, pasti salah satu aja yang bisa hidupnya. Nah, kita bisa tes yang mana dulu yang nyala. Nah, ini sekarang saya posisikan di posisi lampu jauh ya. Ternyata kabel yang warna kuning yang menyala di bagian kabel bawah. Di kabel putih itu tidak ada. Nah, kalau ini saya pindah ke kabel ke pilihan lampu dekat, maka kabel putihnya sekarang yang menyala. Nah, ini kelanjutannya adalah ke bagian lampunya. Jadi lampunya itu nanti kita bisa lihat juga jauh dekatnya itu akan diatur oleh kabel kuning dan putih ini. Kelanjutan dari saklar jauh dekat tadi adalah ke soket yang ini. Nah, ini akan nyambung ke sini ya. Ini ada kabel kuning dan putih ya. Maaf agak sedikit kotor tapi masih bisa dilihat warnanya. Di sini ada kuning dan putih. Di sini juga ada kuning dan putih ya. Ini polos ya, nggak ada garis-garisnya. Kuning polos, putih polos. Nah, ini adalah lampu jauh dan lampu dekat yang akan dikirimkan tegangannya ke bola lampu besarnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 kabel ya masing-masing. Di sini 3 kabel, kuning, putih, hitam garis putih. Di sini juga sama, kuning, putih, hitam garis putih. Nah, kabel ini adalah yang satu untuk lampu dekat, yang satu untuk lampu jauh, dan yang satunya adalah negatif atau masanya atau ground. Kita bisa uji ya satu lampu aja, saya tes, saya buka di sini. Nah, yang kita uji itu adalah pittingnya. Ini pitting namanya. Kalau bola lampunya udah jelas hidup, jadi pittingnya ini akan kita tes. Yang kabel hitam garis putih itu adalah negatif atau masanya. Yang kuning dan putih ini adalah untuk lampu jauh dan dekatnya. Nah, itu nyambungnya ke sini. Nah, kita bisa tes ya, kita hidupin motornya dulu. Oke, sekarang itu untuk saklar on off sudah nyala. Untuk lampu dekat atau jauh juga salah satunya sudah nyala. Kita bisa tes di sini. Ini untuk lampu dekatnya. Berarti yang satunya lagi adalah untuk lampu jauh. Nah, saya rubah dulu untuk pilihan saklarnya ya. Nah, ini untuk lampu jauh.
dan ini lampu dekat. Oke, kita juga bisa lihat cahaya dari lampunya itu ya di depan. Saya hidupkan sebelah aja. Oke, jauh, dekat, jauh, dekat. Oke, saya mau tes sekali lagi dengan cara lampunya dikeluarin ya, seperti yang dulu. Kita akan tes seperti ini. Nah, ini nyala untuk yang jauhnya. Oke, ini untuk yang dekat, ini yang jauh ya, berfungsi dengan baik. Berarti jalurnya tidak ada masalah, termasuk untuk negatif atau groundnya juga nyambung dengan baik. Nah, jadi ini saya sudah pasangkan kembali ya. Kita mau tunjukkan kalau kita uji ngidupin motor ini dengan posisi terpasang, lalu soket kiproknya kita cabut, lalu kita pasang, seperti apa reaksinya. Nah, kita akan tes lagi ya, kita hidupin motornya. Ini kondisi normal ya, kita naikkan pun putaran mesin tidak akan memberi pengaruh yang terlalu besar ya, normal. Sekarang saya akan coba lepaskan soket kiproknya. Nah, cahaya lampu langsung nampak ada perubahan, ini langsung lebih terang dari yang tadi ya. Kalau putaran mesinnya saya naikkan lagi, ini cahayanya akan semakin terang dan ada kemungkinan bola lampu bisa mengalami putus. Saya akan coba naikkan sedikit aja dulu ya, sedikit. Nah, seperti itu. Kita udah bisa lihat seberapa kuat terangnya. Oke, ini saya kembalikan. Kita pasang kembali soketnya. Cahayanya agak redup sedikit ya, tetapi standar, stabil lah ya. Nah, ini tidak terpengaruh lagi dia. Nah, jadi artinya apa? Artinya kondisi nyala lampu tadi memang sesuai dengan yang sudah kita jelaskan, yaitu ketika soket kiproknya terpasang, maka tegangan yang diberikan ke bola lampu akan dibatasi di bawah dari 11 volt. Namun kalau soket kiprok ini kita lepas, artinya tidak ada yang membantu meredam tegangan dari sepul, namun langsung diberikan ke bola lampunya. Maka bola lampu akan langsung nyala besar atau terang gitu ya. Nah, bisa jadi nanti kalau dibiarin akan menyebabkan bola lampunya putus. Saya mau beri satu contoh, kalau kondisi kiprok yang rusak, seperti apa reaksinya terhadap bola lampunya. Nah, ini yang kita bahas adalah tentang penerangan. Jadi saya mau tunjukkan, saya punya satu kiprok lagi ya, yang kondisinya tidak normal, kurang sehat begitu ya. Kita pasangkan, nah nanti seperti apa reaksinya ke bola lampu ini. Saya pasang di gandeng 2 seperti ini aja ya, nanti kita biar mudah membuka ataupun memasangkannya. Kita nyalakan motornya. Ini kondisi normal ya. Saya akan copot soket kiprok yang normal tadi. Ya, agak jadi terang. Lalu saya pindahkan ke kiprok yang satunya lagi. Seperti yang kita lihat, lampunya tiba-tiba jadi sangat redup ya. Hidup tetapi cahayanya kecil. Walaupun digas, tidak bisa. Cahayanya masih kecil. Kalau kita lepaskan lagi, ini akan terang lagi ya. Nah, kalau kita pindahkan ke kiprok yang bagus, cahayanya stabil ya, standar. Nah, jadi ada dua kemungkinan apabila kiprok ini rusak, bisa menyebabkan cahaya lampu menjadi semakin redup atau bahkan tidak bisa nyala sama sekali, atau bisa juga akan menyebabkan bola lampu menjadi lebih terang dari biasanya dan bahkan bisa membuat bola lampunya putus. Nah, jadi kiprok bermasalah, penyakitnya bisa bermacam-macam begitu. Nah, jadi salah satu contoh yang kita sampaikan tadi adalah tiba-tiba lampunya menjadi lebih redup dari biasanya. Nah, ini kebetulan adalah kiprok yang rusak. Selanjutnya saya akan tunjukkan satu contoh terakhir, kondisi kiprok yang sudah tidak normal ataupun sudah over voltage. Kita bisa tunjukkan dengan cara melepaskan soket tadi, lalu kita akan coba gas seperti apa reaksinya kepada lampu yang dua ini. Standar ya, normal, kita lepaskan. Terang. Kita akan coba naikkan putaran mesinnya.
Tidak butuh waktu lama, lampunya langsung putus terbakar. Jadi memang berbahaya kalau kiprok ini tidak normal ya, karena tegangan yang dikeluarkan oleh spool itu cukup tinggi dan tidak bisa ditahan atau diredam oleh kiproknya, sehingga bola lampu tidak akan bisa menahan tegangan yang besar tersebut, sehingga kawatnya ataupun bola lampunya langsung putus seperti yang kita lihat tadi. Nah, demikianlah pengujian ataupun penelusuran yang kami lakukan. Kesimpulannya, ternyata memang untuk jalur penerangan pada sepeda motor ini berasal dari spool, kemudian kabelnya bercabang dua, yang satu menuju ke kiprok, yang satunya menuju ke bagian saklar on off. Nah, jadi kabel ini ternyata memang warnanya juga ada yang berubah, ada juga yang tidak, begitu ya. Nah, jadi yang menuju ke kiprok ini fungsinya adalah untuk menjadi penstabil ataupun sebagai regulator supaya tegangan yang dikeluarkan oleh spool tadi yang berpotensi memiliki voltase yang cukup tinggi menjadi diredam oleh kiprok supaya tidak lebih dari 12 volt tegangannya. Nah, jadi kemudian juga kalau kiprok ini bermasalah, ada dua kemungkinan yang akan kita temui. Bisa jadi tegangan yang disampaikan ke lampunya lebih kecil dari seharusnya, mungkin 5 atau 6 volt sehingga cahaya lampu redup, atau bisa sebaliknya tegangannya mungkin lebih dari 12 volt. Jadi lampunya ini menjadi terang lalu bisa jadi akan putus dalam waktu dekat. Nah, jadi kurang lebih pengujian yang kita lakukan seperti yang kita lihat tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi rekan-rekan sekalian dan juga bagi adik-adik pelajar. Jangan berhenti belajar, semangat terus. Semoga informasi atau referensi yang kita berikan ini bisa menambah wawasan dan juga menambah acuan kita dalam bekerja nantinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.